Di video ini kita masih di dalam seri pengendalian aplikasi. Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses pengendalian khususnya di validasi formulir input. Nah, sekarang kita masuk coba di pengendalian dengan memberikan informasi kapan sebuah data terinsert atau dimasukkan ke dalam tabel, lalu kapan sebuah data itu diupdate. Ketika terjadi proses update, maka di tabel harus lengkap informasinya. Ya. Nah, untuk itu tabel yang kita miliki, saya ambil contoh di sini yang barang, ditambahkan 2 kolom berikutnya, yaitu kolom yang menjelaskan kapan sebuah rekor ditambah, dan kolom satunya lagi adalah kapan sebuah rekor diupdate apabila pernah diupdate. Nah, oleh karena itu kita tambahkan 2 kolom. Ya, seperti biasa ketika kita mau tambahkan kolom tabel ini, kita buka struktur tabelnya, kemudian kita tambahkan 2 kolom berikutnya. Oke, sekarang kita buat 2 kolom. Nah, kolom yang kita buat waktu tambah, tipenya adalah date time, jadi lengkap ya. Jadi tanggalnya itu tahun, bulan, dan angka tanggalnya, kemudian waktunya. Kemudian defaultnya kita isi dengan current time span. Kemudian berikutnya kita juga buat kolom waktu ubah, sama tipenya digunakan date time. Kemudian defaultnya juga diisi dengan current time span. Nah, dengan menambahkan 2 kolom ini, maka tabel ini otomatis terisi. Ya. Untuk di data yang lama, ini isinya sama dengan ketika terinsert, ya, ketika dibuat kolom ini. Nah, sekarang kita coba, ya, kita coba menginput satu data. Contoh datanya BR 200. Nama barangnya mungkin biskuit. Satuannya misal bungkus, harganya 12.000. Kemudian kategori makanan. Kemudian kita simpan. Nah, ketika kita lihat di tabel, nah, coba kita perhatikan di tabel rekor terakhir. Nah, ini barang 200 biskuit. Ini menjelaskan rekor ini, baris ini dimasukkan ke dalam tabel atau ditambahkan pada tahun 2020 bulan 4 tanggal 12 jam 11 menit ke 21 detik ke 37. Waktu ubahnya juga otomatis. Ya, jadi ketika ini dan ini sama, berarti asumsinya data ini belum pernah dilakukan perubahan. Ya, belum pernah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana jika data ini kita ubah? Ya, ketika kita ubah, mestinya waktunya di sini berubah. Nah, sekarang coba kita cari data ini. Nah, BRG 200 tadi, barang 200. Nah, ini biskuit. Coba kita edit. Kemudian anggaplah harganya kita ganti. Kita tambahkan cukup 0, saya sekedar mencoba. Simpan. Nah, harusnya tanggalnya berubah, ya. Harusnya tanggalnya di sini berubah sesuai dengan kapan dilakukan proses update. Nah, untuk mengakomodir itu agar proses waktu berubahnya tercatat di sini, maka kita lakukan perbaikan pada model. Nah, ini model barang yang digunakan mengupdate, khususnya di metode update di model ini. Ya. Nah, kita tambahkan lagi 1 kolom
tolong diupdate juga. Kemarin kan sudah sampai di kolom kategori. Update juga kolom waktu ubah. Isinya kita gunakan di sini parameter F. Nah, kemarin kan kita sudah sampai di parameter E. Nah, kemudian kita isi F itu apa? Ya, kita copy yang ini. F itu adalah tanggal yang sekarang ada di komputer. Nah, cara ngambil tanggalnya seperti ini. Date, lalu format tanggalnya Y ini Y besar, kalian bisa jawab ini Y kecil. Y besar itu maksudnya angka tahun tapi 4 digit. Kalau Y kecil berarti angka tahun cuma 2 digit, 2 digit terakhir. Nah, kita gunakan isi dengan tahun, lalu bulan, ya. M-nya kecil ya. Kalau besar berarti nama hari. Nama hari 3 digit. M, lalu harinya D. Nah, ini juga D-nya kecil. Kalau besar berarti nama hari. Kalau D kecil berarti angkanya. Lalu spasi diisi dengan jam. Kemudian titik 2 menit. Kemudian titik 2 lagi detik. Nah, jadi F ini adalah tanggal dari tanggal komputer di format tahun, bulan, hari, kemudian jam, menit, dan detik. Nah, sekarang coba kita simpan. Kita uji lagi. Ya. Kita edit kembali yang ini. Ya, ingat, sebelum kita edit posisinya 2022 jam 11 menit 21.37 ya. Nah, sekarang ini kita edit. Kita ganti mungkin satuannya deh. Nah, misal dus. Kemudian kita save. Nah, berarti sudah terupdate. Sekarang kita lihat tabel. Kita refresh dulu database kita. Kita lihat data kita. Nah, ini ya, sudah berbeda dengan yang ini. Nah, ini menandakan bahwa rekor ini diupdate jam 10 menit ke 25 detik ke 43, sedangkan dimasukkan ke dalam tabel atau terinsert ke dalam tabel tanggal sekian. Nah, itu kira-kira proses pengendalian kapan terinputnya sebuah data. Adapun akan ditampilkan di sini sama perlakuannya, ya. Jadi apakah waktu penambahannya tersebut dan perubahannya mau ditampilkan di browser, di view, boleh juga, ya. Tetapi setidaknya sudah terakomodir di dalam sini. Jadi ketika akan diaudit di Solusa, maka kita dengan mudah menelusuri bahwa oh ternyata data ini diinsert tanggal sekian, pernah dilakukan tanggal sekian. Nah, itu kira-kira salah satu bentuk pengendalian yang penting di dalam sebuah sistem informasi. Mudah-mudahan kalian paham untuk yang ini. Sampai ketemu di pengendalian berikutnya.